Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Sukman Suku. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Yang urusannya dilancarkan dan selalu senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak dan umur panjang, amin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan salah satu teman. Jadi teman ini dia tidak bertanya di komentar, dia bertanya langsung WA ya teman-teman, langsung WA ke nomor WA saya. Bertanya, bang, saya bukan peternak kambing, saya tidak pernah memelihara kambing, cuma saya mau bertanya bang, apabila kita mau berkurban untuk Idul Adha, bagaimana cara tips kita mengetahui bahwa ternak itu layak kita jadikan kurban? Jadi seperti itu ya teman-teman. Berarti ini masalah sedikit kita menjurus ke masalah agama tentang tips memilih hewan kurban yang pas untuk dijadikan kurban. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya atau tipsnya, seperti biasa mohon doa dan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, karena saya sangat membutuhkan dukungan dari kalian dan doa kalian agar channel ini berkembang. Dan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan di like, komen, dan subscribe. Dan apabila bermanfaat, monggo di share atau dibagikan sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan. Oke, pertama khususnya ya penanya yang langsung bertanya di WA saya, dan juga khususnya bagi peternak kambing, jangan sampai kita berternak kambing, datang pembeli untuk kurban, tapi kita tidak tahu hewan yang pas untuk kurbannya teman-teman. Dan kalau kita menjualnya tidak pas, si pembeli tidak akan mendapatkan dosa dan pahalanya tidak akan terkurang, malah kita si penjual yang akan mendapatkan dosa. Jadi ini harus perlu kita ketahui semuanya. Jadi yang pertama itu kita memilih hewan. Contohnya seperti kambing ya. Kalau kambing ini dalam kurban itu kita tidak bisa kongsi ya teman-teman, karena kambing ini diharuskan per orang 1 ekor kambing kalau ingin berkurban. Dan kemudian kita lihat umurnya. Jadi kalau umur kambing yang pas untuk jadi kurban teman-teman, minimal dia 1 tahun ke atas, jangan 1 tahun ke bawah ya teman-teman, karena tidak akan memenuhi syarat. Oke, kemudian kita lihat jangan sampai hewan itu cacat. Contoh ya, contoh cacat ini seperti dia kakinya pincang atau lumpuh sebelah, atau dalam keadaan kudisan, skabies ya teman-teman, atau telinganya tidak ada sebelah, atau matanya buta sebelah, itu ya tidak bisa ya teman-teman, itu tidak bisa dijadikan kurban. Seperti itu untuk cacat. Dan kemudian kurus ya, tidak mungkin kita berkurban untuk agama, perintah Allah, kita berkurban hitung-hitungan kita malah mencari kambing yang kurus karena itu murah, jadi kita beli kambing yang kurus, itu tidak mungkin ya. Dan ini teman-teman yang peternak kambing ini yang perlu diperhatikan, yaitu umur tadi ya. Jangan sampai kita membohongi para pembeli karena kita sudah ingin mendapatkan untung yang banyak, kambing kita terjual, pembeli mau kurban, kita kasih kambing yang baru berumur 10, 11,
atau 9 bulan ya, itu tidak boleh berdosa ya teman-teman. Jadi jangan, kita harus perhatikan itu. Dan kemudian tidak bisa kita menjual hewan yang hamil dalam keadaan bunting, apalagi buat kurban sama akikah. Itu tidak bisa ya teman-teman, karena kita akan berdosa. Itu tidak boleh, itu tidak masuk dalam kriteria yang pas untuk dijadikan kurban. Kalau masalah sapi, kalau sapi hitungannya kan 7 orang teman-teman. 7 orang itu bisa patungan 1 ekor sapi 7 orang. Kalau mau unta juga, di sini tidak ada unta tapi saya jelaskan saja. Kalau unta dia hukumnya patungannya 1 ekor unta 10 orang ya teman-teman. Jadi itu yang kita perhatikan, jangan sampai cacat, jangan sampai hamil, jangan sampai kurus, jangan umurnya belum cukup. Lihat bibitnya juga ya teman-teman, dan asal usul ternaknya itu juga paling penting. Jangan sampai ternak itu ternak curian misalnya. Kita harus teliti, kita tanyakan ini ternaknya dari mana, milik pribadi atau cuma gaduh atau apa. Jangan sampai dia gaduh, dia jual tidak sepengetahuan pemiliknya. Seperti itu ya teman-teman, apabila kita ingin menyediakan hewan kurban kepada pembeli, jangan sampai nanti kita salah dan tidak akan mendapatkan berkah dari hewan ternak kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini teman yang bertanya dengan pertanyaan saya ini puas. Apabila masih ada kurang, silahkan ditanyakan lewat WA atau langsung saja komen di kolom komentar ya. Apabila masih kurang. Jadi itu ya harus kita perhatikan. Para peternak ini khususnya peternak kambing, peternak sapi, kita harus perhatikan masalah itu ya. Jangan kita main-main masalah kurban. Apabila saya katakan tadi itu tidak memenuhi syarat, pembeli tidak berdosa dan tidak mengurangi pahala pembeli. Penjual yang akan mendapatkan dosa, yang akan menanggung semuanya ya. Jadi harus hati-hati. Saya di sini bukan berceramah karena saya bukan ustadz. Cuma saya tahu ya teman-teman. Pasti teman-teman juga tahu. Biasanya kita tahu tapi kita sengaja pura-pura tidak tahu. Maka dari itulah akan membuat kita berdosa. Oke teman-teman ya. Sebenarnya kita ini memelihara kambing ini teman-teman, banyak sekali pahalanya. Ini sunnah ya memelihara kambing. Karena perlu kita ketahui, ternak kambing ini adalah salah satu hewan yang ada dipelihara di surga ya teman-teman. Kita buka saja, kita baca-baca, rajin membaca buku-buku agama, pasti kita mendapatkan itu ya teman-teman. Jadi dulu, kalau kata Ustadz dulu, para nabi sebelum mendapatkan kenabian mereka, kebanyakan mereka menggembala kibas ya. Kibas itu sama jenis sama kambing ya teman-teman. Kalau di Arab sana dia kibas, kalau kita di sini kambingnya teman-teman. Jadi itu, jadi manfaat kambing ini besar. Jadi harus kita ketahui juga bahwa sebenarnya sunnah berkurban itu adalah kambing ya teman-teman, karena kita mengikuti sunnah Nabi. Karena dulu waktu kisah Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim itu kibasnya itu sejenis kambing yang sudah dipelihara di surga selama 40 tahun, itu yang digantikan sama Nabi Ismail ya. Seperti itu. Jadi kuncinya teman-teman, kalau kita ingin berkah beternak kambing, khususnya beternak sapi, jadi itu untuk kurban jangan kita main-main.
kita harus lengkapi semua umurnya, jangan catat, jangan hamil, semuanya teman-teman, agar kita berkah. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman peternak kambing dimanapun berada. Terima kasih sudah selalu setia menonton video-video saya. Tidak ada dapat yang saya balas berupa barang atau apa. Saya hanya akan mendoakan pada teman-teman semua, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, selalu diberikan umur panjang dan rezeki yang banyak. Amin. Saya Sikman Supu di kandang kambing sederhana semi umbaran, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.